Ada orang gila yang nyalain sebuah lentera di pagi hari yang cerah. Dia lalu pergi ke pasar sambil tanpa henti neriak, "Gua nyari Tuhan." Orang-orang di sekitar dia yang gak percaya akan adanya Tuhan ketawa cuy dengan keras. Lalu beberapa orang datang ke orang gila itu terus nanya, "Lah, emang kenapa? Emang Tuhan lagi tersesat? Emang Tuhan gak tahu jalan kayak anak kecil? Emang Tuhan lagi sembunyi? Emang Tuhan lagi pergi? Emang Tuhan lagi pindah rumah apa gimana?" Mereka bersorak nanya seperti itu sambil ketawa anjir. Terus orang gilanya itu gak terima. Dia lalu menatap tajam orang-orang tersebut. Lalu orang gila itu malah balik bertanya kepada mereka, "Gua nanya nih ke kalian, kemana Tuhannya? Apa lo semua tahu kalau lo, gua, kita semua sudah membunuhnya, kocak." Orang-orang yang gak percaya akan adanya Tuhan itu agak sedikit bingung sih. Bukannya orang ini orgil yang percaya akan adanya Tuhan. Terus kenapa dia nganggap kalau kita udah membunuh Tuhannya? Orang-orang itu lalu balik bertanya, "Kalau emang kita yang membunuh Tuhan lo, gimana caranya coba?" Itu ibaratkan meminum habis air yang ada di samudra, terus kita ngenyikat bersih seluruh cakrawala menggunakan busa. Kata-kata aneh terus muncul, bahkan ada yang ngomong, "Sekalian aja sih kita lepaskan bumi ini dari mataharinya, lalu mencari tahu kemana arah bumi ini menuju. Kalau memang bumi ini bergerak, apakah menjauh dari matahari? Padahal katanya kan matahari itu juga ikut bergerak. Apakah kejadian-kejadian ini adalah sesuatu yang membuat kita terkatung-katung dalam keadaan tanpa batas? Lo bisa bernafas kan? Walau sebenarnya kita terkatung di ruang hampa yang mengambang. Intinya ngapain sih ngurusin ginian? Toh semua yang ada ini sudah ditakdirkan seperti itu." Di hari yang sama, orang gila itu merasa kesal dengan orang-orang yang meremehkannya itu. Saking keselnya, orgil itu lalu pergi ke beberapa gereja lalu menyanyikan lagu kematian Tuhan. Kalau dalam bahasa Latin sih tulisannya seperti ini. Siapa coba yang gak kesel atas kejadian ini? Akhirnya orang-orang gereja yang ada di situ meminta pertanggungjawaban orgil tersebut. Orgil tersebut hanya menjawab, "Bukankah gereja-gereja ini tidak lain hanyalah kuburan dan peti mati Tuhan?" Kisah yang sangat emosional itu dituturkan oleh orang yang bernama Friedrich Nietzsche. Walaupun kematian Tuhan dalam kutipan itu jelas-jelas merupakan metafosis, doi tampaknya ngejelasin keadaan itu berdasarkan pengalaman yang sebenarnya dari orang-orang barat di sana. Jadi, dengan kata lain, metafosis kematian Tuhan nunjukin kalau misalkan pengalaman dari banyak orang dimulai dari pengalaman dunia mereka, ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan lalu sampai mempertanyakan kenapa Tuhan itu ninggalin mereka, itu dengan kata lain metafosis kematian Tuhan nunjukin pengalaman dari banyak orang dimulai dari pengalaman dunia mereka, ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan, lalu sampai mempertanyakan kenapa Tuhan itu ninggalin mereka. Dan itu semua ditulis oleh Fernando Molina dalam Existentialism as Philosophy, New Jersey Prentice Hall, 1963, halaman 27. Bisa dibilang Nietzsche itu semacam ateis, tapi dia bukan ateis yang menginginkan keberadaan Tuhan, tapi ateis yang melihat Tuhan sebagai musuh dari kebebasan dan penentu moralitas. Jadi dia itu nganggap dengan membunuh Tuhan, manusia akan memperoleh kebebasan untuk menentukan nilai, memilih baik, dan juga buruk. Kalau dalam bahasa Sartre, hanya dengan meniadakan Tuhan, barulah kita boleh bertindak, lalu disebut sebagai hal yang otentik. Nietzsche itu seperti Sartre karena dianggap mewakili mazhab ateisme romantik. Bila dalam kalangan umat beragama ada angry believers, maka di ateisme romantik ada yang namanya angry disbelievers. Karena mereka itu melihat Tuhan sebagai penyebab ketidakadilan, penindasan, dan juga penurunan nilai kemanusiaan. Jadi, agar bebas dan terbuka, manusia harus melepaskan dirinya dari Tuhan dan
manusia itu harus berdiri sendirian di alam semesta ini, lalu bertanggung jawab sepenuhnya akan apapun yang dia lakukan. Likely to remain in lowly state, but free to reach above the stars. Pada hakikatnya, ateisme romantik itu bertujuan untuk menggantikan Tuhan dengan individualitas dengan segala kejelekannya dan penderitaannya. Karena individualitas itu dipandang sebagai the highest good. Di dalam sebuah khotbah, Nietzsche pernah mengatakan kalau ateisme romantik itu bisa disimpulkan dengan indah. Be a man and do not follow me but yourself. Akhirnya pada abad 19, aliran ini banyak muncul dan kita dapat menemukannya dalam karya-karya sastra dari Rilke, Kafka, Camus, Sartre, dan lain-lain. Jadi dalam tulisan-tulisan mereka itu sebenarnya adalah sebatas untuk membatasi wacana, seperti saya tidak memperbincangkan ateisme. Padahal dalam hati mereka bermaksud sebetulnya hal itu lebih menarik hati mereka. Maka selebihnya dalam ateisme romantik ini mereka lebih mencurahkan perhatiannya. Aliran ini diperkirakan muncul pada masa Renaissance dan pasca Renaissance, yang pada puncaknya mencapai masa pencerahan di abad ke-18. Jadi para filsuf Prancis sebelum revolusi Prancis pada saat itu mereka mempunyai banyak ateisnya cuy, seperti Voltaire, Diderot, and Baron de Halbach. Khusus Baron de Halbach, dia pernah dijamu makan malam oleh David Hume, yang merupakan jagoan skeptisme yang berasal dari Scotland. Hume bercerita bahwa dia gak pernah menemukan orang yang betul-betul ateis. Mendengar itu, Halbach lalu ngomong, mungkin sangat penting untuk Anda ketahui, Monsieur, bahwa malam itu Tuhan sedang makan malam dengan 70 orang yang benar-benar ateis. Ateisme rasionalistik mengingkari Tuhan karena penjelasan ilmiah yang rasional dan dianggap tidak memerlukan Tuhan dalam menjelaskan dunia. Bahkan dalam tingkatan yang paling ekstrim, ateis rasionalistik mengatakan bahwa pernyataan Tuhan itu ada bukanlah pernyataan yang berarti. Karena kalau Tuhan itu ada, berarti nonsense atau gak masuk akal men. Karena mereka menganggap bahwa kalau Tuhan itu ada, maka hal itu tidak dapat diverifikasi secara empiris. Goks. Jadi efeknya pada masa kini adalah yaitu mempengaruhi pemikiran modern dalam bentuk materialisme, positivisme logis, dan psikoanalisis.